Halo semua, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda Film Oi yang menyajikan berbagai rekap alur film. Nah, di video kali ini tim Film Oi bakal merangkum alur cerita film Sesat 2018. Nah, film ini mengisahkan setelah Papa Amara meninggal, Amara dan keluarganya terpaksa pindah ke rumah opa di sebuah desa terpencil di tengah hutan. Amara merasa ada yang janggal dengan desa ini. Setiap matahari terbenam, semuanya serentak keluar ke rumah membawa sajen sambil mengucapkan mantra mengerikan. Nah, pada penasaran kan? Simak alurnya. Sebelum itu, jika kalian suka video seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video seperti ini selanjutnya. Dan film pun baru dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan Amara dan ayahnya yang sedang jogging di tengah hutan. Lalu, saat makan bersama, terlihat keluarganya yang sangat harmonis. Setelah makan, ayahnya mengantarkan Amara dan adiknya yang bernama Kasih ke ekstra kegiatan. Ya, bisa dibilang seperti dance gitulah ya. Lalu, saat mereka berdua tengah istirahat, Amara mendapatkan kabar yang membuat ia sangat terkejut. Saat mereka sampai rumah, ternyata ayahnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat. Sontak, keluarga Amara sangat sedih atas kepergian ayahnya. Lalu, keluarga Amara harus pindah ke rumah opa di desa terpencil tengah hutan. Saat di perjalanan, mereka disambut oleh warga sekitar yang bermuka dingin dan rata-rata penghuninya orang tua semua. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah opa. Saat masuk rumah, sontak pandangan Amara terkejut pada lukisan sumur tua, dan Amara pun masuk ke kamarnya. Lalu ia berbaring hingga tertidur. Saat terbangun, Amara mendengarkan suara warga yang mengucapkan mantra yang sangat mengerikan dengan sesajen yang ia bawanya. Opa pun ikut ritual itu. Ternyata opa ini seorang penulis novel dan ia sedang melakukan proyek pembuatan novel. Di sisi lain, Amara yang akan tidur didatangi adiknya yang ingin tidur bersamanya. Dan mereka bercerita tentang kenangan mereka bersama ayahnya. Kak, dikasih kesempatan buat ngomong terakhir kali sama papa. Mau minta duit untuk beli BH. Malam harinya, Amara terbangun. Pagi harinya, Amara jogging pagi di hutan. Lalu, saat memandangi suatu tempat, tiba-tiba ternyata itu orang yang mencari kayu bakar dan memberitahu Amara agar jangan ke sana, nanti sesat. Amara yang penasaran, ia tetap pergi ke sana, dan itu adalah sumur tua. Singkat waktu, Amara dan adiknya akan berangkat ke sekolah yang baru. Saat di kelas, ia memperkenalkan diri dan langsung duduk di tempatnya. Pelajaran pun dimulai. Dua siswa memperkenalkan diri. Ini Mutia dan ini, berhubung saya nggak tahu, panggil saja Agus. Sepulang sekolah, Amara belum dijemput. Lalu Agus datang ke Amara dan menjelaskan desa Bermanyan. Di sana ada sumur tua yang bisa mengabulkan semua permintaan. Saat sedang berbincang, datang mamanya untuk menjemput. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka terlihat sedang makan bersama dan Amara tak ingin makan. Mamanya pun bertanya,
apa yang ia inginkan. Amara menjawab, ia ingin ayahnya hidup, bukan ibunya. Karena perkataan itu, mamanya langsung pergi. Shin beralih ke Amara yang sudah siap melakukan ritual di sumur tua. Ia ingin bisa berbicara dengan ayahnya untuk terakhir kali. Pagi hari pun tiba. Saat akan berangkat ke sekolah, tiba-tiba kembali ke Amara. Saat di perjalanan, semua penduduk melihat ke Amara seperti ada sesuatu bahaya yang ia telah lakukan. Lalu tibalah mereka di sekolah. Saat akan pamit sama mamanya pun tidak menjawab. Amara pun mengikuti pelajaran seperti biasa. Di sisi lain, mama Amara sedang ngepel di lantai. Tapi tiba-tiba Ibu Amara pun seperti kerasukan setan kembali ke Amara. Saat pelajaran, ia tiba-tiba mual dan bergegas ke kamar mandi. Lalu ia disusul oleh Mutia, tapi langsung diusir sama Amara. Singkat waktu, belajar mengajar telah usai. Amara yang menunggu jemputan tak kunjung datang. Dan datanglah Agus yang memberi tumpangan. Dan Amara pun mau saja. Sesampainya di rumah, Opa pun mau. Bajingo. Opa pun bicara sama Amara bahwa mamanya mengalami kecelakaan dan patah tulang saat ngepel lantai. Sontak Amara bergegas menemui mamanya. Lalu saat di dapur, Amara berbincang sama opanya kalau ia menyetir mobil sendiri dan mengantar adikmu. Lalu saat hendak ke kamar, tiba-tiba paginya Amara pun tersadar dan ia sangat ketakutan. Waktu berangkat sekolah pun tiba. Ia mengantarkan adiknya dan pergi ke SMA-nya. Saat selesai parkir mobil, ia didatangi oleh Mutia dan gengnya. Tapi Amara malah cuek dan langsung pergi. Karena hal itu, Mutia menjadi sakit hati dan berniat akan membuli Amara di kamar mandi. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Agus. Agus pun menawarkan untuk makan siang bersama. Tapi Amara tetap cuek. Dan Agus pun sakit hati juga karena perlakuan Amara. Saat akan masuk kelas, Amara dicegat sama Mutia dan gengnya untuk dibawa ke kamar mandi. Dan aksi Mutia pun beraksi. Bapak kamu begini, kamu diem aja. Anak sini mana ada yang ngomong tajir? Itu bahasa anak Jakarta. Rendah banget sih kamu jadi cewek. Saat pembulian Amara selesai, ia pun bersih-bersih muka karena coretan spidol. Dan saat masuk ruangan, ia disuruh keluar karena datangnya terlambat. Lalu Amara sangat marah. Tiba-tiba sontak Amara dan orang di kelas kaget mengetahui kejadian itu. Balik ke Agus. Agus yang takut bergegas ke kamar mandi dan dikejar sama Amara.
Karena pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri, Agus tak bisa keluar. Lalu tiba-tiba Amara yang mendengar hal tersebut berusaha membuka pintu, tapi Rian? karena hal itu Amara yang syok bergegas pulang. Sesampai di rumah, ia minta maaf pada ibunya, dan ibunya pun memaafkan. Karena kejadian hal itu, Amara takut akan musibah yang akan menimpa orang terdekatnya. Sontak ia minta bantuan sama warga, tapi warganya malah masuk ke rumah dan tak mau menolong. Hingga ia bertemu dengan ibu-ibu yang menggendong seperti mainan bayi. Awalnya menolak, tapi ibu itu berbicara, kutukannya bisa hilang asalkan kamu bundir di sumur itu dengan cara menceburkan diri ke sumur itu. Saat akan bundir, ia tak bisa dan ia kembali ke rumah. Saat sampai rumah, ia melihat adiknya telah dirasuki setan dan mencoba untuk bundir. Tapi syukurlah Amara dapat menolongnya. Dan segmen inilah yang paling menakutkan, menegangkan, dan membuat Anda senam jantung. Kamu teruskan, Opa akan tunggu. Ayo, cepat. Opa! Lalu Amara tak ingin terjadi apa-apa sama mereka. Ia memutuskan nyebur ke sumur tua itu, tapi tiba-tiba ia pun selamat berkat bantuan warga. Keesokan harinya, semua warga menutup sumur itu agar tak ada kejadian seperti ini lagi. Keluarga Amara pun memutuskan untuk pindah rumah yang dulu. Saat Amara menaikkan barang, ia tak sengaja melihat novel. Ternyata itu novel punya opanya. Dan kejadian yang ia alami, diam-diam Opa menulis karangan novel tersebut dan diberi judul Sesat. Sontak Amara yang marah langsung mendatangi Opa, dan Opa menjelaskan sumur itu bukan mengabulkan permintaan, tapi membuat kecelakaan hingga si korban mati. Jika yang melakukan ritual ada dendam Amara sama seseorang dan juga orang Amara yang ia sayang. Dan scene akhir diperlihatkan Amara dalam perjalanan akan pindah. Ia disambut oleh warga yang kini dulu warganya bermuka dingin. Sekarang mereka semua tersenyum kepada mereka. Di sisi lain, Opa yang sedang membaca mantra tiba-tiba dan film pun tamat.